perseroan, pendirian, transaksi saham, dan dividen. Langsung saja, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik dalam perseroan biasanya disebut ekuitas pemegang saham, investasi pemegang saham, dan modal. Dalam laporan keuangan, bagian ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah masing-masing dari dua sumber utama ekuitas pemegang saham. Sumber pertama adalah modal yang diinvestasikan ke perseroan oleh para pemegang saham disebut modal di sektor. Sumber kedua adalah laba neto ditahan dalam bisnis disebut saldo laba. Modal di sektor yang diinvestasikan oleh pemegang saham dicatat dalam akun terpisah untuk masing-masing kelas saham. Jika hanya ada satu kelas saham, maka akun tersebut dinamakan saham biasa atau saham modal. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Saldo laba yang tidak dibagikan sebagai dividen disebut saldo laba untuk kegiatan usaha dan laba yang diinvestasikan ke dalam usaha. Kenaikan dan penurunan neto saldo laba untuk periode tertentu dicatat dengan menggunakan jurnal berikut ini. Saldo laba dalam akun ikhtisar laba rugi dipindahkan ke saldo laba. Dalam hal laba neto, akun ikhtisar laba rugi didebit dan saldo laba dikredit. Kedua, saldo akun dividen yang merupakan dengan akun prive atau penarikan oleh pemilik dalam persekutuan dipindahkan ke saldo laba. Saldo laba didebit dan dividen dikredit sejumlah saldo akun dividen. Sebagian perusahaan menghasilkan laba neto. Selain itu, kebanyakan perusahaan tidak membagikan laba netonya untuk dividen. Akibatnya, saldo laba normalnya memiliki saldo kredit. Saldo debit dalam saldo laba disebut defisit. Saldo tersebut dihasilkan dari akumulasi rugi neto. Pada bagian ekuitas pemegang saham, defisit dikurangi dari modal di sektor untuk menentukan total ekuitas pemegang saham. Saat digunakan untuk mengembangkan kegiatan operasi perusahaan, saldonya akan menurun. Akan tetapi, saldo laba tidak akan terpengaruh. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, saldo laba biasanya akan semakin kurang keterkaitannya dengan saldo akun kas. Selanjutnya ada karakteristik saham. Jumlah modal dasar perseroan disebutkan dalam akta pendiriannya. Kata modal ditempatkan dan disetor mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada para pemegang sahamnya. Sebuah perseroan dapat memperoleh atau memberi kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan. Sisa saham yang berada dalam kepemilikan para pemegang saham kemudian disebut saham beredar. Sertifikat saham juga harus menunjukkan jumlah yang ditetapkan ke setiap lembar saham, disebut nilai pari atau per value. Nilai pari harus dicatat dalam mata uang rupiah. Undang-undang Liabilitas Terbatas di Indonesia mewajibkan 1. Perseroan di Indonesia tidak diperbolehkan menerbitkan saham tanpa nilai pari. Kedua, perseroan untuk menetapkan jumlah minuman modal disetor sebesar 25% dari modal dasar. Hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memberikan suatu dalam hal-hal yang mencakup perseroan. 2. Hak untuk mendapat bagian dari laba. 3. Hak untuk mendapatkan bagian dari aset dalam likuiditas. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya, hak saham ini biasanya bervariasi berdasarkan kelas sahamnya. Selanjutnya ada jenis saham. Saham preferen kumulatif memiliki hak untuk menerima dividen secara teratur yang tidak dibayarkan atau dibagi pada tahun-tahun terdahulu. Saham preferen non-kumulatif tidak memiliki hak ini. Dividen saham preferen kumulatif yang tidak dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya akan menjadi tunggakan. Tunggakan dividen saham preferen harus dibayarkan sebelum dividen saham biasa dibayarkan. Selain itu, tunggakan dividen akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi saham menurut Undang-Undang Perseroan terbatas. 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. 2. Saham dengan hak khusus mencalonkan anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu tidak ditarik atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Saham preferen kumulatif. Saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain. 5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuiditas. Pembayaran dividen adalah kewenangan dari direksi dalam perseroan. Saat tindakan tersebut diputuskan, maka direksi akan mengumumkan pembagian dividen. Saham preferen kumulatif memiliki hak untuk menerima dividen secara teratur yang tidak dibayarkan pada tahun-tahun terdahulu. Dividen saham preferen kumulatif yang tidak dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya akan menjadi tunggakan. Selanjutnya ada penerbitan saham. Jika saham diterbitkan pada harga di atas nilai parinya, berarti saham telah dijual pada harga premium atau agio. Jika saham diterbitkan pada harga di bawah nilai parinya, berarti saham telah dijual pada harga diskon atau disagio. Perseroan yang menerbitkan saham harus menyimpan catatan mengenai pemegang saham untuk menerbitkan cek pembayaran dividen serta membagikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Selanjutnya ada saham harga premium. Saat saham diterbitkan pada harga premium, akun kas didebit sebesar jumlah yang diterima. Saham biasa atau saham preferen kemudian dikredit sebesar nilai parinya. Jadi kalau akun kas itu didebit sebesar jumlah yang diterima, kalau
saham preferen itu dikredit sebesar nilai parinya. Kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pari merupakan bagian total investasi pemegang saham dalam perseroan. Kelebihan di atas nilai pari harus digolongkan sebagai bagian dari modal disetor. Akun bernama premi saham biasanya dikreditkan sebesar jumlah selisih tersebut. Saat saham diterbitkan dengan mempertukarkan aset selain kas seperti tanah, gedung, dan peralatan, maka aset yang diperoleh harus dicatat pada nilai pasar wajarnya. Jika nilai tersebut tidak ditentukan secara objektif, maka nilai pasar wajar saham yang diterbitkan dapat digunakan. Di sini ada studi kasus dari PT Unggul Sentosa menerbitkan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai pari 50.000 untuk mendapatkan modal tunai sebesar 55.000. Ayat jurnal perseroan untuk mencatat penerbitan saham sebagai berikut. Kas di debit, sedangkan di kreditnya ada saham preferen dan premi saham preferen. Perseroan memperoleh tanah yang tidak dapat ditentukan nilai pasar wajarnya dengan mempertukarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10 lembar. 10.000 diasumsikan saham memiliki nilai pasar saat ini sebesar 12.000 per lembar. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Tanah di debit, di kreditnya saham biasa, premi saham biasa. Selanjutnya ada saham tanpa nilai pari. Studi kasusnya, sebuah perseroan pada tanggal 9 Januari menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari seharga 40.000 per saham. Dan pada 27 Juni menerbitkan 1.000 lembar saham tambahan sebesar 36.000. Ayat jurnal untuk mencatat saham tanpa nilai pari adalah pada Januari tanggal 9, kas di debit saham biasa dikredit. Juni 27, kas di debit saham biasa dikredit. Dalam contoh sebelumnya, saham tanpa nilai pari diberikan nilai tertera sebesar 25.000. Penerbitan saham pada tanggal 9 Januari dan 27 Juni akan dicatat sebagai berikut. Januari tanggal 9, kas di debit di kreditnya saham biasa dan premi saham atas nilai yang tertera. Tanggal 27 Juni, kas di debit saham biasa dan premi saham atas nilai yang tertera di kredit. Selanjutnya ada akuntansi untuk dividen. Saat Dewan Direksi mengumumkan dividen kas, artinya pembagian sejumlah kas perseroan kepada pemegang saham sudah disahkan. Saat Dewan Direksi mengumumkan dividen saham, berarti para direksi mengesahkan pembagian sejumlah saham perseroan. Dividen kas. Pembagian laba secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham disebut dividen tunai atau dividen kas. 3 syarat pembayaran dividen kas. Yang pertama, jumlah saldo laba yang memadai. Kedua, jumlah kas yang memadai. Ketiga, tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dividen tambahan atau khusus mungkin juga dibayarkan ketika perseroan mengalami laba yang lebih tinggi daripada biasanya. Terdapat 3 tanggal pada pengumuman pembagian dividen, yaitu sebagai berikut. 1. Tanggal pengumuman merupakan tanggal pada saat Dewan Direksi secara resmi mengesahkan pembayaran dividen. Pada tanggal ini, perusahaan mengakui liabilitas untuk membayar sejumlah dividen. Kedua, tanggal pencatatan merupakan tanggal pada saat perseroan menentukan pemegang saham yang akan menerima dividen. Selama periode waktu antara tanggal pengumuman dan tanggal pencatatan, harga saham akan dinyatakan sebagai penjualan dengan dividen yang artinya investor yang membeli saham sebelum tanggal pencatatan akan menerima dividen. Ketiga, tanggal pembayaran merupakan tanggal pada saat perseroan akan membayar dividen kepada para pemegang saham yang memiliki saham pada saat tanggal pencatatan. Selama periode waktu antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, harga saham dinyatakan sebagai penjual tanpa dividen yang artinya sejak tanggal pencatatan berlalu, investor baru tidak akan menerima dividen. Selama periode waktu antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, harga saham dinyatakan sebagai penjualan tanpa dividen. Ini artinya sejak tanggal pencatatan berlalu, investor baru tidak akan menerima dividen. Dividen saham. Pembagian lembar saham kepada para pemegang saham disebut dividen saham. Biasanya, saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen saham hanya mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Pengaruh dividen saham terhadap ekuitas pemegang saham dari perseroan yang menerbitkan saham adalah memindahkan saldo laba ke modal disetor. Studi kasus di dalam ini, PT Cakrawala mengumumkan dividen saham sebesar 5% atau 100 lembar, yaitu 2 juta lembar dikali 5% untuk diterbitkan pada tanggal 31 Desember. Nilai pasar saham pada tanggal pengumuman adalah 31.000 per lembar. Ayat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen sebagai berikut. Dividen saham di debit, dividen saham yang dibagikan, dan premi saham biasa di kredit. Setelah pencatatan jurnal tersebut, akun dividen saham akan memiliki saldo debit sebesar 3.100 juta. Pada akhir periode, akun dividen saham yang dibagikan dan premi saham biasa akan dilaporkan di bagian modal disetor laporan posisi keuangan. Pada tanggal 10 Januari, dividen saham dibagikan kepada para pemegang saham dengan menerbitkan 100 lembar saham biasa. Penerbitan saham tersebut dicatat dengan jumlah sebagai berikut. Dividen saham yang dibagikan di debit, saham biasa di kredit sebesar 2 miliar. Transaksi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi saham treasury ini sudah diterbitkan lalu dia beli lagi. Sebuah perseroan dapat memberi saham miliknya untuk beberapa alasan, yaitu 1. Untuk dijual kembali kepada karyawannya, kedua untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawan, ketiga untuk mendukung nilai pasar saham. Metode akuntansi yang biasa digunakan untuk pembelian dan penjualan kembali saham treasury adalah metode biaya. Saat saham dibeli oleh perseroan, modal disetor dikurangi dengan mendebit saham treasury yang sebesar biayanya, yaitu harga yang dibayar untuk mendapatkannya. Nilai nominal dan harga saat saham diterbitkan pertama kali diabaikan. Saat
saham dijual kembali, saham treasury dikreditkan sebesar biayanya dan selisih antara biaya dan harga jual. Biasanya didebit atau dikreditkan ke premi saham treasury. Di Indonesia, perseroan dapat mengakuisisi kembali saham yang telah diterbitkan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Keputusan untuk mengakuisisi saham disetujui oleh rapat umum pemegang saham. 2. Mengakuisisikan kembali saham bukan merupakan hasil aset neto perseroan dikurangi dengan jumlah ekuitas yang dimiliki lalu ditambahkan cadangan yang disisihkan. 3. Nilai nominal saham treasury tidak melebihi 10% dari jumlah ekuitas yang dimiliki perseroan. 4. Saham treasury hanya dapat dipegang oleh perseroan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun perseroan harus menjual kembali sahamnya. Selanjutnya ada ekuitas pemegang saham di laporan posisi keuangan. Perubahan yang signifikan dalam ekuitas pemegang saham dalam satu periode dapat disajikan baik dilaporkan ekuitas pemegang saham atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan saldo laba. Perubahan saldo laba dapat dilaporkan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menyiapkan laporan saldo laba yang terpisah. 2. Kombinasi laporan laba rugi dan saldo laba. 3. Laporan ekuitas pemegang saham. Perubahan saldo laba dapat dilaporkan dalam laporan saldo laba yang terpisah. Saat laporan saldo laba yang terpisah disiapkan, saldo awal saldo laba dilaporkan. Kemudian ditambahkan laba neto atau dikurangi rugi neto dan dikurangi dividen untuk mendapatkan saldo akhir saldo laba pada periode tersebut. Pembatasan dari saldo laba diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Hukum pembatasan dapat diatur oleh aturan hukum, kontrak maupun kebijakan direksi. 2. Kontrak dewan direksi juga dapat dimintai untuk membatasi saldo laba karena ketentuan dalam kontrak. 3. Sukarela dewan direksi dapat membatasi saldo laba secara sukarela. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemegang saham. Saat perseroan juga mengalami perubahan dalam saham dan akun modal disetor lainnya, biasanya dilaporkan laporan ekuitas pemegang saham. Laporan tersebut seringkali disiapkan dalam format kolom yang setiap kolomnya menunjukkan klasifikasi ekuitas pemegang saham utama. Selanjutnya ada pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split adalah perseroan mengurangi nilai pari atau nilai yang tertera dari saham biasa dan menerbitkan sejumlah tambahan saham secara proporsional. Saat saham dipecah, pengurangan nilai pari atau nilai yang tertera mempengaruhi seluruh saham, termasuk saham yang belum diterbitkan dan di dalam saham treasury. Tujuan utama dari pemecahan saham adalah untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi keuangan laba per saham. Laba neto biasanya digunakan oleh investor dan kreditor dalam mengevaluasi stabilitas perseroan, namun laba neto itu sendiri sulit digunakan dalam membandingkan perseroan dengan ukuran yang berbeda. Selain itu, tren laba neto mungkin saja sulit untuk dievaluasi jika terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam ekuitas pemegang saham perseroan. Oleh karena itu, profitabilitas perseroan seringkali diekspresikan sebagai laba per saham. Laba per saham biasa merupakan laba neto per lembar saham biasa yang beredar dalam periode tertentu. Perseroan yang sahamnya diperdagangkan di pasar publik harus melaporkan laba per saham pada laporan laba ruginya. Laba per saham dihitung sebagai laba neto dikurangi dividen saham preferred lalu dibagi jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.